kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bisa berjumpa di kelas ini di mata kuliah metode penelitian kualitatif di pertemuan yang kedua. Materi yang pertama yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai pengertian dan karakteristik dari penelitian kualitatif. Sebelumnya teman-teman sekalian di semester 3 tentu sudah mendapatkan mata kuliah yang namanya metode penelitian sosial, ya. Pertama kita akan bahas perkembangan metodologi penelitian ini dimulai dari perkembangan filsafat, ya. Ada 3 fase perkembangan metodologi penelitian ini di dalam filsafat. Pertama di era prapositivisme, ya, kemudian di era positivisme dan post-positivisme. Kenapa kita perlu belajar tentang perkembangan filsafat penelitian ini? Karena perkembangan filsafat ini menyebabkan perkembangan cara orang melihat suatu fenomena, ya. Kemudian akan menghasilkan metodologi penelitian yang berbeda-beda. Di era prapositivisme, realitas atau fenomena sosial itu dipandang sesuatu yang berkembang secara alamiah. Maka melahirkanlah yang namanya metode penelitian deskriptif kualitatif. Ya, peneliti di sini pasif, kemudian menggambarkan apa yang diamati saja. Dia sifatnya bercerita, menceritakan apa yang diamati saja. Kemudian berkembang lagi di era positivisme itu, realitas itu dianggap teramati, ya, atau empirik tadi, bersifat tunggal, bisa diklasifikasikan. Determinisme bersifat sebab akibat, ya, bebas nilai, relatif tetap dan terukur. Metode penelitian di sini yang dihasilkan, ya, adalah metode penelitian kuantitatif yang sifatnya deduktif. Nah, apa itu deduktif? Apa deduktif itu? Dari khusus ke umum. Jadi khusus itu adalah sampel, kemudian sampel yang khusus itu nanti digenerasikan kepada populasi. Nah, peneliti di sini melakukan eksperimen, kemudian mencari ada tidaknya pengaruh atau hubungan di antara 2 variabel atau lebih. Sedangkan kemudian berkembang lagi bahwa realitas itu bersifat holistik, tidak parsial, tidak bisa dilihat satu-satu, harus dilihat secara menyeluruh, ya, tidak bisa dilihat secara terpisah. Nah, juga fenomena sosial itu dianggap sebagai sesuatu yang dinamis. Apa itu dinamis? Sesuatu yang selalu berubah-ubah, dinamis. Jadi fenomena sosial itu tidak tetap, selalu berubah-ubah, dinamis, ya, dan kompleks, saling mempengaruhi, penuh makna. Nah, maka di sini metode penelitiannya adalah kualitatif yang sifatnya induktif. Apa bedanya dengan deskriptif kualitatif? Ada yang tahu bedanya? Deskriptif kualitatif dengan kualitatif induktif. Jadi kalau di deskriptif kualitatif itu peneliti itu melihat fenomena, kemudian seperti dia mendeskripsikan atau menceritakan fenomena sosial yang terjadi tanpa bermaksud untuk menggali apa sih makna di balik fenomena itu. Kalau saya contohkan misalnya, tadi ketika saya berangkat ke kampus, di pinggir pasar saya melihat ada perempuan cantik. Perempuan cantik itu tersenyum kepada saya. Itu namanya deskriptif. Tapi kalau di fenomenologi, ceritanya harus lanjut. Saya harus sampai pada menafsirkan apa makna perempuan itu tersenyum kepada saya. Apakah misalnya dia suka kepada saya, atau dia ngeledek saya, atau bahkan ternyata misalnya perempuan tersebut gila misalnya, karena selalu tersenyum kepada siapapun. Nah, jadi dalam fenomenologi kita berusaha untuk menafsirkan apa makna di balik fenomena yang ada, bukan hanya bercerita apa dari A sampai Z, tetapi apa sih sebetulnya dari makna yang ada itu, dari fenomena itu maknanya apa.
harus sampai ke sana. Nah, disitulah penelitian kualitatif itu. Jadi hari ini bukan hanya sekedar deskriptif kualitatif, tetapi penelitian yang mencoba untuk menggali makna di balik fenomena yang tampak. Jadi teman-teman sekalian, kesimpulannya adalah bahwa penelitian kualitatif itu muncul berlandaskan pada filsafat post-positivisme atau fenomenologi, di mana cara pandang manusia terhadap fenomena itu ya dianggap sesuatu fenomena itu harus dilihat secara holistik atau utuh atau menyeluruh, tidak boleh dilihat secara parsial ya. Kemudian bersifat kompleks, kemudian juga dinamis, selalu berubah-ubah, tadi penuh makna ya, karena kita akan menggali makna, dan hubungan gejalanya itu bersifat interaktif, artinya saling mempengaruhi atau resiprosikal. Nah, sementara dalam penelitian kuantitatif itu tadi landasan filsafatnya adalah positivisme, ya. Jadi sebetulnya yang disebut dengan scientific method itu adalah metode penelitian kuantitatif. Nah, di dalam penelitian kualitatif disebutnya lebih kepada art atau seni, ya. Kenapa di kuantitatif disebut scientific method? Karena terukur indikatornya, ya. Bisa diukur, bisa diamati, jelas hitungannya, jelas angkanya, jelas. Nah, sementara di dalam penelitian kualitatif itu kita tadi mencoba untuk menggali makna, menafsirkan apa makna di balik fenomena yang tampak. Oke, sebetulnya teman-teman sekalian ada banyak perbedaan kalau kita lihat antara penelitian kualitatif dan kuantitatif itu, tapi paling tidak bisa kita lihat dalam 3 hal supaya teman-teman tahu apa sih sebetulnya mana ranahnya kualitatif, mana ranahnya kuantitatif. Pertama, perbedaan dalam hal aksioma dasar, anggapan dasarnya. Yang kedua, perbedaan dalam hal karakteristik penelitian. Jadi kita akan bahas nanti karakteristik penelitian kualitatif itu seperti apa. Tentunya kita bandingkan dengan karakteristik penelitian kuantitatif sehingga teman-teman sekalian tahu dengan jelas ya mana ranah penelitian kualitatif, mana ranahnya kuantitatif. Kemudian juga yang ketiga, perbedaan dalam hal proses penelitian. Oke, kita bahas satu-satu. Dalam aksioma dasar ini ya, pertama dalam hal sifat realitas. Tadi fenomenanya kalau di kuantitatif itu bisa diklasifikasikan ya, konkret, teramati, terukur ya. Kemudian dalam penelitian kualitatif itu di sini sifatnya ganda, kemudian holistik, dinamis, hasil konstruksi dan pemahaman. Karena dia akan mencoba menggali suatu makna. Kemudian yang kedua, hubungan dengan yang diteliti. Kalau dalam penelitian kuantitatif hubungannya itu harus independen, ya, supaya apa? Terbangun objektivitas. Jadi si peneliti tidak mempengaruhi jawaban dari informan, dari responden. Sementara dalam penelitian kualitatif itu harus interaktif dengan sumber data supaya bisa menggali makna, memperoleh data yang mendalam dari informan. Ya, kan kenapa? Karena kita akan mewawancara informan secara mendalam untuk menggali informasi yang kita butuhkan. Kemudian hubungan variabelnya kalau kuantitatif itu bersifat sebab akibat, ya, atau disebut juga kausal. Kalau di kualitatif itu timbal balik, artinya setiap fenomena itu saling mempengaruhi, setiap variabelnya saling mempengaruhi. Kemudian kemungkinan generalisasi. Nah, kalau dalam penelitian kuantitatif itu cenderung membuat generalisasi tadi. Karena peneliti meneliti sampel yang kecil kemudian digeneralisasi kepada populasi. Sementara dalam penelitian kualitatif sifatnya transferability, bukan pada generalisasi. Jadi tidak menarik kesimpulan dari sampel kepada populasi. Kemudian peranan nilainya kalau di kuantitatif itu cenderung bebas nilai, sementara di kualitatif itu terikat nilai-nilai yang dibawa oleh peneliti dan sumber data. Terikat nilai itu maksudnya saya punya nilai yang saya bawa, bisa nilai budaya, nilai kepercayaan dan lain sebagainya. Nah, ketika
proses wawancara itu akan mempengaruhi cara saya bertanya kepada informan, ya, karena saya juga punya nilai yang saya bawa. Jawaban informan juga akan terpengaruh oleh nilai yang dimiliki oleh informan. Bisa nilai budayanya, nilai agamanya, nilai sosialnya, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya kita bisa lihat dalam misalnya karakteristik penelitiannya. Dari desainnya, desain kualitatif itu sifatnya masih sementara. Artinya bisa berubah. Masalahnya bisa berubah, apalagi judulnya. Kalau dalam penelitian kuantitatif itu dia mantap sejak awal, tidak mungkin berubah. Tapi kalau di kualitatif, masalah itu sifatnya masih sementara. Oleh karena itu desain atau rancangan penelitiannya masih bersifat sementara, bisa berubah. Kemudian tujuannya kalau di kuantitatif itu menguji pengaruh, ya, mencari ada tidaknya hubungan atau pengaruh di antara dua variabel atau lebih, atau disebut juga dengan menguji hipotesis, menguji teori. Sementara di dalam penelitian kualitatif, ya, tujuannya itu adalah menemukan teori. Jadi kalau teman-teman penelitiannya ingin menguji sesuatu, jangan pakai kualitatif, karena jangan pakai kuantitatif, ya, karena kuantitatif itu menguji. Kalau ingin menemukan, pakailah kualitatif. Ya, jadi kualitatif itu nanti hasilnya adalah tujuannya menemukan teori. Kalau kuantitatif menguji teori. Nah, teknik pengumpulan datanya juga di sini kalau di kuantitatif itu menggunakan kuesioner, sementara dalam penelitian kualitatif itu menggunakan wawancara mendalam. Kalau di dalam penelitian kuantitatif, data itu baru bisa dianalisis kalau kita sudah mengumpulkan data. Artinya setelah kita melakukan pembagian kuesioner, baru kemudian datanya bisa dianalisis. Tapi kalau di kualitatif, analisis data itu selama proses wawancara. Dari gestur misalnya informan, dari inkonsistensi jawaban, membandingkan informan satu dengan informan dua, membandingkan hasil observasi wawancara, juga dokumentasi, namanya triangulasi. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kalau ada pertanyaan saya persilakan. Sudah jelas? Oke, kalau begitu saya ingin evaluasi materi yang saya sampaikan. Silakan teman-teman sekalian isi di link ini. Ini namanya Mentimeter, ya. Silakan diisi. Nah, ini pendapat teman-teman ya tentang mata kuliah metode penelitian kualitatif ini. Ada yang bilang susah, ya. Ada juga yang bilang menyenangkan. Yang bingung, nggak ada yang jawab bingung ya. Yang jawab mudah, ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bila terlibat hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.